Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulaya Ariska, NIM 130-2020-0298. Ingin mempresentasikan tugas UAS saya, komputasi paralel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tugas UAS saya. Pengantar komputasi paralel. Komputasi paralel adalah suatu teknik komputasi dalam mengelola data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijadikan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Jenis komputasi paralel yang sering digunakan yaitu pada jaringan ada komputer cluster dan pada tingkat data ada standalone komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan pertama itu C++ menggunakan pustaka seperti OpenMP dan pustaka Pthreads. Kedua, Fortran menggunakan pustaka OpenMP dan MPI. Ketiga, Java menggunakan pustaka Java Until, Concurrent, dan Framework Fork. Keempat, Python menggunakan pustaka multiprocessing dan threading. Kelima, MATLAB melalui Parallel Computing Toolbox. Selanjutnya yaitu paralel terminologi sistem kerja CPU dan ukuran kinerja. Paralel terminologi tugasnya merupakan program atau set instruksi seperti program yang dijalankan oleh prosesor. Komunitas tugas paralel biasanya perlu bertukar data. Ada beberapa cara untuk dapat dicapai seperti melalui bus memori bersama atau melalui jaringan. Konkurensi adalah kemampuan untuk mengelola beberapa tugas secara bersamaan, terlepas dari apakah tugas tersebut benar-benar berjalan secara paralel. Ini sering digunakan dalam pemrograman konkuren untuk mengatasi banyak tugas yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Thread adalah unit terkecil dalam pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Dalam pemrograman paralel, thread dapat digunakan untuk menjalankan tugas-tugas secara bersamaan pada prosesor yang sama. Selanjutnya, proses. Proses adalah program yang berjalan secara independen, di mana di dalam sistem komputer, proses dapat memiliki satu atau lebih thread. Proses-proses ini dapat berjalan secara paralel, di mana komputer memiliki beberapa proses fisik. Selanjutnya, shared memory. Ini adalah model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau thread dapat berbagi ruang memori yang sama. Ini memungkinkan komunikasi akan koordinasi antara proses atau thread dengan cara yang lebih mudah. Selanjutnya, distributed computing, distribusi kontribusi. Ini adalah bentuk komputasi paralel di mana tugas-tugas diakuisisi di sejumlah besar komputer terhubung dalam jaringan. Ini umumnya digunakan untuk mengenani tugas-tugas yang sangat besar atau distribusi data di seluruh jaringan. Paralel algoritma paralel.
Ini adalah algoritma yang dirancang khusus untuk diakusisi secara paralel, yang berarti dapat memanfaatkan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dari beberapa prosesor. Speed up, kepentingan kecepatan. Kepentingan kecepatan adalah ukuran sejauh mana pemrosesan paralel meningkatkan kinerja suatu tugas dibandingkan dengan pemrosesan serial. Biasanya diukur dengan membandingkan waktu eksekusi eksekusi serial dengan waktu eksekusi paralel. Selanjutnya, skalabilitas. Skalabilitas mengukur sejauh mana sistem paralel yang meningkatkan kinerjanya dengan menambahkan lebih banyak prosesor atau sumber daya paralel. Selanjutnya itu paralelisme tugas. Paralelisme tugas mencakup pada pelaksanaan tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan. Setiap tugas memiliki pekerjaan yang berbeda dan dapat dijalankan pada prosesor yang berbeda. Selanjutnya, pertukaran pesan. Ini adalah metode komunikasi antara proses atau thread yang berjalan pada komputer yang berbeda atau pada prosesor yang berbeda dalam sistem paralel. Pesan digunakan untuk berbagai data dan koordinasi antar entitas paralel. Selanjutnya, hambatan. Hambatan adalah titik sinkronisi di dalam program paralel di mana semua proses atau thread harus mencapai sebelum melanjutkan eksekusi mereka. Selanjutnya, multiprosesor. Sistem komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor atau CPU yang berprosesi secara bersamaan dalam satu mesin. Multikomputer. Sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang berdiri sendiri yang melibatkan perangkat keras sendiri seperti CPU dan memori. Selanjutnya, multi-core menetapkan pada lebih dari satu inti pemrosesan, membuat prosesor tunggal dapat memiliki dua atau lebih inti core yang bekerja secara bersamaan dalam satu chip fisik. Selanjutnya, kontrol unit. Unit kontrol. Fungsinya, unit kontrol bertanggung jawab untuk mengontrol operasi secara seluruh CPU dan koordinasi eksekusi interaksi dalam program. Tugas dari unit kontrol adalah unit kontrol mengambil instruksi dari memori, mengurangi instruksi tersebut, dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Ini yang mengatur aliran instruksi, menjaga ukuran eksekusi yang benar, dan mengendalikan aliran data. Selanjutnya, unit aritmatika logika atau ALU. Fungsi dari ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengukuran, perkalian, pembagian, dan operasi logika AND or NOT pada data. Adapun tugas ALU mengambil operat data yang akan dioperasikan, menjalankan operasi yang diperlukan, dan menghasilkan hasil data operasi tersebut. Hasilnya kemudian dapat disimpan dalam register. Selanjutnya, register. Fungsi dari register adalah lokasi yang menyimpan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Tugas dari register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh ALU.
alamat memori yang akan diakses, hasil dari operasi ALU, dan instruksi yang sedang diakuisisi. Register adalah lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Selanjutnya, materi model pemrograman paralel. Desain dasar. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data. Data informasi yang digunakan adalah program unit pemrosesan pusat atau CPU. Mendapatkan instruksi dari data dari memori, mendekode instruksi dan kemudian menjalankan secara berurutan. Model pemrograman proses interaction mengacu pada cara berinteraksi antara proses yang berjalan dalam program. Kedua, problem decomposition, proses memecah masalah besar menjadi sub masalah yang kecil yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel. Mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekode instruksi dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Selanjutnya materi message passing. Message passing adalah teknik mengatur suatu alur komunikasi message terhadap proses pada sistem dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen. Cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolisasi di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang memiliki oleh unit pemrosesan lain. Selanjutnya, metode message passing. Pertama, synchronous message passing. Pengirim menunggu untuk mengirim pesan sampai menerima siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu, tidak ada buffering. Kedua, asynchronous message passing. Pengirim akan mengirim pesan kapanpun dia mau, tidak peduli ketika penerima tidak siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu, diperlukan buffering untuk menambahkan pesan sementara sampai menerima siap menerima pesan. Adapun kegunaan message passing, pertama, shared memori pada multiprosesor. Kedua, shared memori pada uniprosesor. Ketiga, sistem terdistribusi. Karakter message passing, pertama, komunikasi melalui pesan. Kedua, independensi unit pemrosesan. Ketiga, koeksistensi memori. Keempat, sinkronisasi. Kelima, skalabilitas. Adapun kesulitan paradigma message passing dapat menghasilkan kode yang lebih rumit dibandingkan dengan paradigma shared memory. Karena program harus secara eksplisit mengelola komunitas antara unit pemrosesan, koordinasi yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang pesan, sinkronisasi, dan alokasi memori sering dilupakan. Selanjutnya materi message passing interface MPI. Contoh implementasi model pemrograman paralel. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Parallel Virtual Machine atau PFM adalah kerangka
kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Karakteristik MPI, komunikasi antara prosesor, standar industri, pesan, dan operasi sinkronisasi. MPI program struktur include MPI head file, variable declaration, initialize the MPI event format, do component and or MPI communication, close MPI environment, tipe data MPI in. Materi selanjutnya itu tools pemrograman paralel. Instalasi paralel yang mendukung OpenMP biasanya terintegrasi dengan kompiler pada Windows. Anda dapat menggunakan kompiler seperti link di bawah ini jika Anda ingin mendownloadnya. Adapun kode MP seperti pada gambar ini dan penjelasan kodenya. Kode program dimulai dengan inklusi untuk keluaran dan untuk OpenMP dalam blok main. Selanjutnya, instalasi kompiler MP. Jika teman-teman ingin mendownload, ada pun linknya yang ini, dan ingin menjalankan program MPI, ini codingannya, dan ini penjelasan dari codingan tersebut. Coding program dimulai dengan installasi. Selanjutnya itu OpenMP programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multi-threading pada arsitektur shared memory pada kompiler GCC sehingga tidak perlu diinstalasi tambahan. Programmer cukup menambahkan direktif OMP pada pragma, memparalelkan program kompilasi program menggunakan GCC VF OpenMP. Critical execution untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan, sehingga mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Contoh umum penggunaan critical execution adalah untuk menghindari kesalahan pembaca atau penulis pada variabel bersama. Selanjutnya, barrier adalah mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum menjalankan eksekusi, memastikan koordinasi antara thread sehingga tidak ada thread yang menjalankan eksekusi lebih cepat dari yang lain, sehingga memungkinkan sinkronisasi yang aman antara mereka. Selanjutnya, penggunaan atomik dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan. Ini berguna ketika beberapa thread berusaha untuk mengakses dan memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dengan menggunakan atomik, Anda memastikan bahwa operasi tersebut akan selesai tanpa interupsi. Selanjutnya, shared and private variable. Shared variables adalah variabel bersama adalah variabel yang dapat diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel. Semua thread memiliki akses ke variabel yang sama dan dapat membaca dan menulis ke variabel tersebut. Variabel bersama biasanya digunakan untuk berbagi data antara thread.
tetapi ini juga bisa menjadi sumber potensial kondisi perlombaan jika tidak ditangani dengan benar. Private variable. Variabel pribadi adalah variabel yang masing-masing thread memiliki salinan sendiri. Setiap variabel memiliki salinan yang terpisah dan tidak berbagai nilainya dengan thread lain. Variabel pribadi biasanya digunakan untuk menyimpan data yang hasilnya relevan untuk thread tertentu, dan ini menghindari masalah kondisi perlombaan. Amdahl's Law. Hukum Amdahl merinci sejumlah mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui variabel tugas. Adapun rumusnya seperti gambar ini. Selanjutnya itu environment variables. Environment variabel dalam OpenMP adalah variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime, dan OpenMP memungkinkan untuk mengontrol berbagai aspek dari ekuisisi paralel seperti jumlah thread dan pengaturan skulu dan lainnya. Lanjutan dari OpenMP programming. Kondisional. OpenMP condition adalah istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktur OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. OpenMP function lebih merajuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku ekuisisi paralel yang mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Selanjutnya, reduction. Open reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengapresiasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam salah satu hasil akhir. Digunakan ketika beberapa thread melakukan operasi yang bersifat komunitatif dan asosiatif pada data yang berbeda. Contoh operasi yang dapat dimasukkan dalam reaction termasuk penjumlahan, perkalian, operasi logika, dan sebagainya. For digunakan untuk mengidentifikasi kepada komputer bahwa suatu log for dapat diekuisisi secara paralel oleh beberapa thread. Ini memungkinkan pemrosesan log yang dilakukan oleh thread-thread tersebut terjadi secara paralel, dan setiap thread akan memproses bagian log yang berbeda, dan hasil yang akan diakumulasi tanpa perlu penangguhan ekspresi kritikal atau reduction. OpenMP master adalah digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Directive master digunakan untuk memandai blok kode yang hanya akan diekuisisi oleh thread master dan diabaikan oleh thread lainnya. Ini berguna ketika Anda memiliki bagian kode yang hanya perlu diekuisisi sekali atau thread master seperti inisialisasi atau pengolahan hasil akhir. Master. Dalam contoh ini kode beberapa dalam progma OMP master hanya akan diekuisisi oleh thread master dengan ID 0. Hal ini memungkinkan thread master dengan melakukan inisialisasi atau tugas host lainnya yang perlu dilakukan sekali. Sementara thread lainnya melanjutkan ke bagian berikutnya tanpa mengeksekusi blok master. Single.
Program OMP single adalah direktur OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagaimana kode yang hanya diakuisisi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread hanya dengan master. Tetapi perbedaan utama antara master dan single, perbedaan master adalah single memungkinkan thread apapun yang melakukannya. Program OMP paralel untuk membuat tim thread dan setiap thread menghitung hasil lokal berdasarkan ID thread-nya. Kemudian kita menggunakan program OMP single untuk menandai blok kode yang hanya diakuisisi sekali oleh salah satu thread dalam tim. Hasil dari salah satu thread akan digunakan untuk inisiasi variabel Russell. Materi selanjutnya yaitu Message Passing Interaction, MPI, MPI Works, Running, Training, MPI Clustering, Within AN, MPI Send and Reaction. Message Patient Interface, MPI, adalah standar instruksi yang banyak digunakan untuk program variabel berbasis pesan. Install MPI H2 MSPI on single mention. Run MPI cluster with ALAN. MPI works. Gambarnya seperti ini. Materi selanjutnya MPI collective composition. Type of collective function. MPI memiliki komunikator default yang disebut MPI COMM world yang berisi semua proses yang tersedia. Komunikasi kolektif melibatkan komunikasi data menggunakan semua proses di dalam komunikator tertentu. Ketika panggilan kolektif dijalankan, itu harus dipanggil oleh semua proses di dalam komunikator. Komunikator kolektif dan komunikasi point to the point dijalankan secara independen. Mereka tidak akan saling mengganggu. Dalam komunikasi koleksi teks tidak digunakan point to point, yaitu komunikasi satu ke satu dapat memblokir atau tidak memblokir, tetapi semua komunikasi kolektif menghalangi berdasarkan jumlah sendiri dan reverse. Fungsi komunikasi kolektif diklasifikasikan menjadi beberapa poin. One to many, satu sender yang banyak receiver. Many to one, banyak sender dan satu receiver. Many to many, banyak sender dan banyak receiver. Fungsi komunikasi koleksi operasi klasifikasi sebagai berikut. Synchronization, memblokir sehingga banyak pesan mencapai titik sinkronisasi. MPI Braille, data movement, transmisi data melalui komunikator. Convert operation, satu proses dari komputer mengumpulkan data berbagai semua proses yang dilakukan operasi pada data tersebut untuk menghitung hasil. On to many communication, input parameters but initial edge of send on input parameter buff string and of buffer. Repetitive data
type of revis bunner elin road mana many to on communication input parameter send book on data type of op road com money to money confirmation MPI all to all. Dalam jenis fungsi ini semua proses mengirim data ke proses lain juga mengumpulkan data dari proses lain. Singkatannya, setiap proses bertindak sebagai pengirim sekaligus menerima. Dalam fungsi ini proses mengirim tidak diinginkan sebagai root karena setiap proses mengirimkan data. Money to money communication input parameter should move send out send code send type ref code ref type com. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tugas saya dari materi 1 sampai materi 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.